everyone. Hai. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, terkhusus anak-anak didik Miss seluruh kelas 7. How are you there? Bagaimana kabarmu di sana, Nak? I hope you stay healthy and keep spirit. Miss harap kamu dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Now we are going to learn. Kita akan memulai pembelajaran kita. But before we begin our learning, sebelum kita memulai pembelajaran kita, let's pray together. Marilah berdoa. Pray begin. Dear God, thank you so much for your mercy and your blessings. Please bless us so we can stay healthy till the end of this learning. Now we are going to learn about suggestion and obligation. Bless the teacher so they can share the material well, and bless the students so that they can do the application. This is our prayer. In the name of Jesus we pray. Amen. Now, we are going to discuss about giving suggestion and obligation. By learning these materials, students are able to, dengan mempelajari materi ini, siswa-siswi diharapkan mampu express suggestion in daily conversation and express obligation in daily conversation. Mengungkapkan saran dalam percakapan sehari-hari dan mengungkapkan keharusan dalam percakapan sehari-hari. The definition of suggestion. Pengertian dari suggestion. Suggestion or advice merupakan saran atau nasihat. Obligation merupakan keharusan sesuai dengan aturan atau kewajiban. In suggestion or advice, there are two particular words. Ada dua kata-kata ciri dari memberikan atau mengungkapkan saran atau nasihat, yakni should, should not, or shouldn't. Should, yang merupakan seharusnya, diikuti oleh ide atau kegiatan positif. Meanwhile, should not or shouldn't, yang merupakan tidak seharusnya, diikuti ide atau kegiatan negatif. There are some situations. For example, situation 1. Lamhot gets bad score for daily exam. Lamhot mendapatkan nilai buruk untuk ulangan harian. So, we can give suggestion. For example, number 1. He shouldn't play games before doing the exam. Dia tidak seharusnya bermain permainan sebelum ujian. Number 2, he should study harder for the exam. Dia seharusnya belajar giat sebelum ujian. So, look at the first one. Perhatikan yang pertama. He shouldn't play games before doing the exam. Ada particular words shouldn't. Ada kata shouldn't. Remember, shouldn't itu diikuti oleh ide atau kegiatan negatif. Play games before doing exam. Bermain permainan sebelum memulai ujian atau sebelum dilaksanakannya ujian. Di sini merupakan kegiatan negatif atau kegiatan yang tidak baik
Karena kan dia menghabiskan waktunya untuk bermain game, bukan untuk persiapan sebelum ulangan. And the next number 2, perhatikan. He should study harder for the exam. Ada particular word should, ada kata-kata ciri should. Seperti yang kita ketahui, should itu diikuti oleh ide atau kegiatan positif. Perhatikan, study harder for the exam. Belajar dengan giat untuk ujian. Di sini merupakan saran yang positif atau ide yang positif. Oleh karena itu, yang dipakai adalah should, bukan shouldn't. In situation 2, Johnny has a stomachache. We can give the suggestion, kita dapat memberikan saran. He should wash his hands before eating. And the next, he shouldn't eat fast food. Perhatikan the first one, the first suggestion. He should wash his hands before eating. Ada kata should yang dipakai. Seperti kita ketahui, should itu diikuti oleh ide positif atau kegiatan positif. Wash his hands before eating. Mencuci tangan sebelum makan merupakan kegiatan atau ide positif. For number 2, he shouldn't eat fast food. Ada kata shouldn't. Seperti yang kita ketahui, shouldn't diikuti oleh kegiatan atau ide yang negatif. Eat fast food. Memakan makanan cepat saji. Ini merupakan kegiatan atau hal yang tidak baik atau negatif. That's why we use shouldn't. Oleh karena itu kita memakai shouldn't. In situation 3, dalam kondisi ketiga. Tiur is sleepy during the class. Tiur mengantuk selama pembelajaran. We can give the suggestion. She should sleep earlier last night. Then, she shouldn't watch TV until midnight. Perhatikan, number 1. The sentence use should. Should, memakai kata should. Diikuti oleh kegiatan positif, yakni sleep earlier last night. Atau tidur lebih awal di malam hari. Agar si Tiur tidak ngantuk di pagi hari atau sepanjang hari. And number 2, there are shouldn't. Ada kata shouldn't. She shouldn't watch TV until midnight. Shouldn't diikuti oleh kegiatan atau ide negatif seperti watch TV until midnight. Karena menonton TV sampai tengah malam itu merupakan hal yang tidak baik atau tidak positif. Obligation. We know obligation itu merupakan saran yang lebih kuat. Merupakan suatu keharusan. Jadi, ada 2 particular words. Ada 2 ciri-cirinya. Kata-kata cirinya itu merupakan must, must not, or mustn't. Must merupakan harus dalam bahasa. Suatu keharusan yang bersifat lebih kuat dari saran. Meanwhile, must not or mustn't memiliki arti jangan. Suatu larangan yang memiliki konsekuensi atau risiko bagi yang melanggar. So, must and so obligation memiliki level yang lebih tinggi daripada suggestion ya. Kalau suggestion itu bisa kita terima, bisa tidak kita terima. Sementara obligation merupakan suatu keharusan atau kewajiban yang harus kita lakukan. Jika kita tidak melakukannya, akan ada risiko atau akan ada sanksi yang diperoleh.
For example, we must wear school uniform at school. Kita wajib memakai school uniform at school. Atau kita wajib memakai seragam di sekolah. For example, the next example. All vehicles must stop when the traffic lights turn red. Seluruh kendaraan harus berhenti ketika lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Seperti kita lihat pada gambar. Jika peraturan ini dilanggar, maka akan memiliki sanksi, seperti ditilang atau juga mendapatkan peristiwa yang tidak diinginkan, ya ini kecelakaan. Next. You must do your homework. Nah, this is the school regulation ya. Kamu harus mengerjakan pekerjaan rumah. Ini merupakan suatu aturan atau kewajiban yang harus kamu lakukan selaku pelajar dari guru kamu. Karena jika tidak mengerjakan pekerjaan rumah, kamu mendapatkan sanksi berupa pengurangan nilai atau tidak mendapatkan nilai. And then, students mustn't be noisy when the teacher explains. Siswa-siswi seharusnya tidak atau jangan membuat keributan ketika guru sedang menjelaskan. Ini juga merupakan suatu keharusan atau aturan di dalam kelas. Bahwasanya ketika guru menjelaskan, semua siswa wajib mendengarkan, tidak diizinkan untuk membuat keributan, kecuali bertanya, itu pun tunggu dipersilahkan oleh gurunya. And how about this? Where is this place? Yes, this is theater. Ini adalah bioskop. You mustn't talk in the theater. Of course, there is a regulation like this. Di mana-mana, di bioskop manapun, kamu pasti tidak diizinkan untuk berbicara di dalam bioskop. Kamu tidak boleh berbicara atau tidak harus berbicara di dalam bioskop. Dikarenakan itu merupakan suatu aturan, jika kamu langgar akan membuat keributan dan mengganggu penonton lainnya, dan kamu pun mendapatkan sanksi, dikeluarkan dari bioskop. And then, last picture. Look at this boy. Yeah. We mustn't come late to school. Of course, this is the school regulation ya. Ini adalah aturan sekolah. Kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Ya, jika kamu datang terlambat ke sekolah, kamu akan mendapatkan sanksi dari guru ataupun guru bimbingan konseling ataupun guru yang sedang bertugas untuk memeriksa keterlambatan anak-anak. Okay. Now, open up your textbook on page 37. Okay. Look at your textbook. Lihat, perhatikan buku cetaknya halaman 37. For example, in number 1, we have 2 tests tomorrow, English and IPS. Jadi inilah merupakan situation-nya atau kondisinya. So, you have to give 2 kinds of suggestion using should not or should. Di sini kita diminta untuk memberikan 2 saran yang menggunakan kata should not yang diikuti oleh kegiatan yang tidak positif dan yang menggunakan should yang diikuti oleh kegiatan yang positif. For example, you should not go to the game. Kamu seharusnya tidak
bermain game atau pergi ke tempat permainan game. Dan yang kedua, you should study for the test. Kamu seharusnya belajar untuk ujian. Ya, sama seperti yang Miss jelaskan sebelumnya ya, Nak. And look at number 2. The sentence is, I don't know the meaning of row. Saya tidak tahu the meaning of row di sini ya, Nak. Dia tidak tahu. Berarti kita diminta untuk membuat saran untuk dia yang tidak tahu tentang pengertian row. So, the example is, you should look it up in the dictionary yourself. Di sini, memakai kata should yang diikuti oleh ide positif. Ide positifnya itu berupa look it up in the dictionary yourself. Mencari artinya sendiri dari kamus. Ini merupakan kegiatan positif karena dia tidak meminta pertolongan temannya atau menunggu temannya. And the second is using you should not. Tidak menggunakan yang tidak seharusnya. You should not depend on others all the time. Ada depend on others all the time. Ini maksudnya tergantung oleh orang lain sepanjang waktu. Jadi ketergantungan ini merupakan aktivitas yang tidak baik atau tidak positif. So we use should not. You should not depend on others all the time. Okay, for number 3, 4 up to number 12, this is your homework. Ini adalah pekerjaan rumah yang kamu kerjakan. Lanjutkan mengerjakan hal nomor 3 sampai dengan nomor 12 menggunakan kata should dan should not. Jadi kamu harus membuat 2 saran seperti 2 contoh sebelumnya. Okay. Now, this is the end of our learning, but before we end our learning, let's pray together. Pray start. Thank you, God, for all materials given by the teacher. We hope this material can be useful for the students and they can understand about all the material. This is our prayer. In the name of Jesus, we pray. Amen. So this is the end of our video. I hope you understand about all the materials and you can do the homework well. So you have to keep spirit to do. You have to keep spirit to do it by yourself. Kamu harus semangat dan kerjakan sendiri di rumah. Don't forget to write it on your exercise book. And don't forget to attach your name and class. Jangan lupa kerjakan di buku latihan dan sertakan nama dan kelas kamu. Send my warmest regards to your parents. Sampaikan salam hangat Miss kepada orang tua. See you for the next meeting. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.